Dan pada malam hari ini, Pak Kensi, izin saya akan memberikan waktu buat Pak Taufik, Muhammad Taufik dari Karanganyar yang sekarang tinggal di Nusa Tenggara Barat, yang mempunyai tagline Taufik Lautan Pemimpin untuk memberikan sharingnya. Dan mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon untuk teman-teman yang ada di sini bisa menyimaknya, karena kita juga tetap harus memberikan waktu, ruang, dan informasi dari semua leader supaya sistem edukasi di Power Team terus berjalan. Saya persilakan Pak Taufik Lautan Pemimpin memberikan sharingnya. Saya persilakan. Oke. Terima kasih Pak Diaris. Mohon izin Pak Kensi untuk bisa melakukan sharing. Suara kami cukup jelas didengar? Oke. Ya. Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Ibu Bapak semuanya. Bersyukur kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pertemuan ini yang luar biasa. Kami dulu sampai sekarang masih semangat kalau mendengarkan Pak Kensi dan Pak Haris memimpin, memandu meeting-meeting seperti ini. Apalagi ingat masa-masa dulu pertama kali kenal Forsas, itu tetap semangat. Dan kita bersyukur bergabung di Power Team di bawah bimbingan beliau berdua, karena beliau berdua sudah terbukti komitmennya, semangatnya gitu. Biasanya beliau berdua tetap tone suaranya itu masih nadanya re terus gitu sampai akhir acara itu. Jadi itu menunjukkan betapa nggak do, kalau do membawa tidur itu. Jadi re dan itu membangunkan kita semuanya. Dan luar biasa, walaupun sudah jam 10 malam lebih ya, atau 9 malam lebih ya, kalau di jam atau 10 ya, malam lebih ya, 10 malam. Saya suka bingung di bagian tengah ya. Ya, di laptop ini Wita atau WIB ya, gitu. Tapi luar biasa, para peserta yang di pertemuan ini masih full 100, luar biasa. Dan selain kita bersyukur di bawah Power Team, di bawah bimbingan Pak Kensi dan Pak Haris, Bapak Ibu semuanya mesti juga bersyukur di bawah bimbingan leader-leader yang komitmennya luar biasa, udah jelas. Dan para leader lah yang membawa Bapak Ibu kita semua menuju ke pertemuan ini dan menuju ke jalan sukses berikutnya. Malam ini semoga kami sharingnya bermanfaat ya. Selalu ada rasa gemetar, tidak terlalu percaya diri, tapi memutuskan untuk memaksakan diri untuk melakukan sharing, karena itu bagian dari pembangunan bersama ya, tim ini dan juga secara umum Forsas di Indonesia, dan syukur-syukur bisa mendunia tentunya Power Team ini. Tema kami adalah, dan ini kami coba sesuaikan dengan kawan-kawan yang belum bergabung, yang masih menunggu-nunggu keputusan. Semoga pertemuan ini bisa membawa kepada keputusan join, juga kepada yang sudah join tapi masih galau menuju kemana nih arahnya, kayak gitu. Termasuk di chatting itu ada yang masih puyeng kepalanya gitu. Juga anggota-anggota yang sudah beberapa lama, ya sudah sejak Forsas Bus 1 Juni launching, juga nggak kemana-mana gitu. Semoga semuanya bisa terinspirasi. Temanya adalah hidup adalah rangkaian keputusan. Begini Bapak Ibu, jadi sebenarnya sebagian besar kehidupan kita itu berisi keputusan-keputusan kecil, ya, sebagian besarnya itu berisi keputusan-keputusan kecil sehingga membawa kita pada hari ini, pada saat ini. Tapi sebagian kecil itu berisi keputusan-keputusan besar. Jadi ya trade off ya. Sebagian besar berisi keputusan-keputusan kecil,
dan sebagian kecil berisi keputusan-keputusan besar. Dalam hal forsas, tentunya Bapak Ibu mengikuti Zoom meeting ini itu bagian dari keputusan besar ya, bukan keputusan kecil, itu keputusan besar. Oke. Jadi Bapak Ibu anggota atau member dari Power Team itu 4.000 lebih. Tapi Bapak Ibu memutuskan ikut join di Zoom meeting, belum join forsas ya. Di Zoom meeting ini tentunya luar biasa gitu. Karena berhasil mengalahkan 4.000 lebih tadi dikurangi 100 orang kan gitu ya hitung sendiri gitu. 4.000-nya 4.000 lebih lah, 4.200 atau 4.100 saya nggak ngikuti secara detail. Artinya Bapak Ibu luar biasa berhasil mengalahkan mereka untuk ikut bersaing masuk Zoom meeting. Karena sisanya kan kalau masih ingin masuknya bisanya masuk Zoom, masuk YouTube. Dan tentunya antara masuk Zoom meeting dengan YouTube itu lebih elit masuk Zoom meeting. Makanya para leader itu berusaha untuk masuk Zoom meeting. Malah kalau nggak masuk malu itu. Jadi berusaha spend waktu betul-betul kita menjadi bagian dari good team player, hadir di awal dan pulang akhir. Dan enaknya kan kita Zoom meeting itu. Dulu kalau di bisnis yang lama yang sebelumnya yang kami Bapak Ibu lakukan, malah pertemuannya harus komitmennya lebih lagi kan itu. Lebih lagi itu di gedung yang tertentu, harus keluar rumah, pakai baju yang resmi, pakai jas seringnya. Itu melawan zona nyaman banget gitu. Sementara kalau di pertemuan kita ini dengan alam kekinian, kita bisa melakukannya dengan santai, gitu. Pakai kaos gitu, pakai kaos kebanggaan forsas gitu, dan bisa laya-laya ya, berbaringan juga bisa, bebaringan. Bisa juga minum kopi, makan bebas gitu. Kalau lagi nggak nyaman bisa ditutup videonya, melakukan apa saja bisa kan gitu. Itu semua rangkaian dari keputusan Bapak Ibu itu. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait forsas, seperti Bapak tadi dijawab tentang keputusan ikut join Zoom meeting. Terus nanti Bapak Ibu keputusan ikut gabung forsas, keputusan transfer duit, minimal tadi sudah disebutkan berapa check up line-nya masing-masing ya gitu, yang ditawarkan berapa, skema pilihan join paketnya berapa, check up line masing-masing. Terus nanti memutuskan mau dibimbing gitu. Ini bagi orang-orang yang IQ-nya tinggi, mau dibimbing dengan step by step gitu. Harus kalau dibimbing dengan WA harus sering screenshot, share gitu, step by step-nya. Atau bagi orang-orang yang auditori, kan ada tipe kepribadian itu ada 3 ya. Ada visual, ada kinestetik, ada auditori. Yang auditori itu sukanya dikit-dikit telepon gitu, nggak mau chatting, nggak mau SMS. Kan ada yang tipe seperti itu, harus mengantongi egonya gitu, harus manut gitu, mau dibimbing karena ini terkait duplikasi Bapak Ibu gitu. Kita harus ngantongi ego kita untuk mau dibimbing supaya proses duplikasi di masing-masing jalur upline bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan, yang diharapkan sesuai arahan mentor. Itu semua adalah rangkaian keputusan. Kemudian nanti Bapak Ibu memutuskan setelah join, itu sebagian besar nggak langsung aktif gitu. Terus memutuskan mau aktif atau pasif pilihannya. Biasanya karena nggak pede, memutuskan ya udahlah saya pasif dulu, tapi sebenarnya ingin bertekad untuk aktif kan gitu. Ya kalau saran saya sih sebaiknya aktif saja Bapak Ibu, tapi check up plan ya. Kemudian keputusan juga nanti yang Bapak Ibu harus ambil mulai membangun timnya, terus ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mulai membangun timnya, ada mulai melakukan presentasi, mulai melakukan prospecting mungkin, mulai promosi. Kemarin luar biasa hari Rabu kemarin Pak Kensi dan Pak Aris menyampaikan tentang materi yang penting itu promosi masif dan nanti kita diuber orang.
diuber untuk minta informasi. Selanjutnya mereka join, kan begitu. Kalau kita mengejar orang untuk join, kita seringnya kecewa. Makanya kita sebaiknya promosi, bertekad untuk membantu orang, mencerahkan orang. Nanti ada orang yang terpilih untuk bertanya kepada kita dan selanjutnya mereka join. Setelah itu mesti melakukan follow up. Maksudnya follow up itu ya meneruskan. Kalau ada yang tertarik, mereka membalas japri misalkan itu dan kita harus melakukan follow up-nya. Oh ya, tentunya sebelumnya Bapak Ibu mestinya diajari ya check up plan-nya untuk membangun grup presentasi mandiri, grup WA atau grup Telegram. Kemudian nanti kalau sudah ada 1, 2, 3, 4 yang bergabung, Bapak Ibu nanti akan membuat keputusan untuk menjadi anggota Leaders Club Power Team. Nah, di situ Bapak Ibu mulai latihan jadi pemimpin. Pertama membawa diri sendiri, terus membawa orang. Dan itu prosesnya akan berulang-ulang seperti itu, menjadi sebuah siklus gitu. Kemudian setelah tahu manfaatnya Leaders Club, Bapak Ibu mesti membuat keputusan melakukan duplikasi. Ada member Bapak Ibu yang juga ingin join untuk menjadi anggota Leaders Club gitu. Dan ini juga akibat promosi tentunya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian tadi sudah melakukan promosi, membuat grup presentasi. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat grup presentasi itu, grup presentasi gampang, mudah. Melakukan presentasi juga gampang, karena kan tinggal copas dari upline masing-masing. Kemudian yang paling menantang adalah selalu mengisi grup presentasi dengan orang-orang baru. Nah, ini tantangannya di situ. Kalau orang-orang lama, terkadang orang ada yang ngendon setahun. Memang Forces itu baru berapa bulan? Dari bulan Juni. Baru 7 bulan, 8 bulan. Sampai 7 bulan. Ya, 7 bulan. Ya, 7 bulan. Tapi ada orang yang ngendon di grup itu lebih dari 7 bulan. Ada yang setahun, setahun setengah. Kenapa seperti ini ya? Tanyakan kepada upline-nya ya. Gitu. Oke. Tantangannya adalah bagaimana memasukkan orang-orang baru ke grup presentasi. Karena orang-orang baru itulah yang membuat kita semua menjadi tambah semangat kan gitu. Kemudian mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk dilakukan presentasi karena walaupun itu copas terkadang di grup presentasinya upline ada link-linknya milik upline kan gitu. Nah itu Bapak Ibu harus bersihkan, harus mempersiapkan materi-materi untuk Bapak Ibu lakukan presentasi di grupnya sendiri. Kemudian, keputusan melakukan presentasi secara offline atau online gitu. Kalau online kan banyak sekali ya, mulai dari grup WA atau Telegram. Yang efektif tentunya yang mudah adalah WA gitu. Kemudian selain itu ada juga yang offline, baik yang model table talk atau kemarin luar biasa inspirasinya Pak Safri Makassar sampai nyebrang laut ya itu ya, nggak tahu nyebrang sungai, nyebrang laut atau nyebrang danau gitu. Kalau kawan-kawan di Kepri, saya pernah tinggal di Batam dan Tanjung Pinang, itu kalau dari Bintan ke Batam itu harus dari Punggur ke Bintan itu harus nyebrang pakai ferry cepat itu, wah itu luar biasa gitu. Dan itu adalah bagian dari rangkaian keputusan-keputusan Bapak Ibu. Itu. Kemudian juga Bapak Ibu juga harus melakukan, bukan harus itu pilihan, makanya terserah Bapak Ibu memutuskan apa gitu. Kan temanya adalah hidup ini adalah rangkaian keputusan-keputusan gitu. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan menghadapi keputusan kan joinnya minimal 1 slot ya rata-rata ya. Walaupun ada beberapa yang langsung join paket luar biasa, bisa 2 slot, 3 slot atau lebih gitu. Tentunya slot berapapun yang jelas kan tidak slot maksimal. Nanti Bapak Ibu dihadapkan pada putusan-putusan untuk ini, untuk nambah slot. Baik yang aktivasi program matrik baru di Triple A atau Ace Gold atau yang sudah buka tapi melakukan nambah slot atau up slot gitu.
itu adalah juga keputusan-keputusan gitu. Terus Bapak Ibu mulai juga ini bisa di awal atau bisa di tengah atau bisa di nanti gitu. Tapi sebaiknya diputuskan segera, yaitu Bapak Ibu mulai punya impian. Kenapa Bapak Ibu mengerjakan usaha ini? Kalau tentang kehebasan usaha ini sudah banyak itu. Sudah banyak diceritakan oleh Pak Kensi, Pak Aris, dan apa yang Bapak Ibu, itu semuanya benar. Karena kami yang mengalami, kami yang sudah menghasilkan dan menikmati hasil itu semuanya benar gitu. Tapi itu tidak mudah juga karena nanti tantangannya luar biasa gitu. Ada kabar-kabar miring tentang forsas di luaran, itu hati Bapak Ibu akan galau gitu. Ya kan? Hati Bapak Ibu akan galau. Ya. Tapi itu nggak masalah, itu biasa aja. Setiap hal kan ada tantangannya. Seperti layang-layang Bapak Ibu. Layang-layang itu kalau tidak menentang angin, dia tidak akan terbang tinggi. Begitu juga perahu, layar. Kalau tidak menentang angin kan tidak akan bergerak maju. Jadi hidup itu seperti itu sepertinya. Begitu juga belati Bapak Ibu. Kalau tidak ditempa, tidak dibakar, tidak digerinda, itu rasanya menyakitkan semua itu kalau dengar dibakar, ditempa, digerinda. Belati itu nggak akan berfungsi, nggak akan tajam. Jadi itu semua proses kehidupan yang harus kita lalui untuk bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik itu. Seperti saya pribadi lah, keputusan untuk sharing hari ini itu sudah saya timbang-timbang beberapa bulan yang lalu gitu. Mau nggak ya? Worth it nggak ya melakukan ini gitu. Tapi ya udahlah, untuk memenuhi himbauan Pak Kensi, Pak Aris, untuk kawan-kawan untuk mau melakukan sharing, ya udahlah saya memulai gitu. Walaupun nanti kalau tidak bermanfaat, mohon dimaklumi ya, mohon dimaafkan. Kemudian tadi mulai mempunyai impian. Impian apa? Cari Bapak Ibu, impian-impian Bapak Ibu. Impian-impian yang itu membuat Bapak Ibu tidak tergoyahkan kalau menghadapi tantangan-tantangan yang tadi kami sebutkan gitu. Kemudian setelah itu keputusan untuk membuat goal setting, untuk membuat Bapak Ibu maju kan gitu. Salah satu keputusan goal setting yang paling penting menurut kami adalah itu adalah 3. Pertama adalah ya Bapak Ibu yang bagi yang belum join ya segera join aja. Itu goal setting juga untuk segera join. Kemudian yang kedua, goal setting untuk mulai aktif menjalankan bisnis ini. Mulai membangun komunitas Bapak Ibu. Mulai membangun tim Bapak Ibu ya. Seperti YouTuber lah. YouTuber itu kan membangun komunitasnya dengan subscriber kan gitu ya. Kalau Instagram atau Instagram ya follower gitu. Follower. Ya. Kalau Twitter apa namanya? Karena saya nggak pengguna sekian banyak sosmed itu gitu. Saya hanya pengguna WA sebenarnya gitu. Saya suka gaptek, gagap, khawatir salah share kalau di sosmed yang lain. Saya adalah penggemar berat WA gitu. WA itu juga sosmed Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu kalau kita tanya WA nggak kategori sosmed, WA itu kategori sosmed Bapak Ibu. Sosial chatting, Pak. Social chatting, ya. Social messenger, ya. Social messenger. Selama itu terhubung dengan orang, itu juga sosmed juga kan gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama punya akun Forsas. Yang kedua Bapak Ibu bukan harus ya, harusnya membuat keputusan membangun tim. Kemudian Bapak Ibu juga harus sebaiknya bukan harus, kebanyakan jadi manajer ini, jadi harusnya ngomong harus ini bisnis bebas, ini terserah Bapak Ibu gitu. Membuat ini keputusan untuk menambah slot gitu. Jadi tentang membangun tim dan menambah slot itulah yang menggerakkan Forsas kita. Sebagaimana perahu ya, kalau membangun tim itu dayung ke kiri, kalau menambah slot itu dayung ke kanan gitu. Jadi kalau perahu itu Bapak Ibu, bagi Pak Kensi ini yang hidup di Batam itu biasanya ada ini ya, perahu kecil di sana itu namanya apa? Kalau di Kalimantan namanya kelotong. Tinting. Ya. Apa Pak Kensi? Lupa saya. Pompong, Pak. Iya, pompong ya.
Dulu kalau dari Bintan ke Penyengat itu kan naik itu biasanya. Gitu. Kalau jembatan Barelang mungkin antar pulau itu banyak itu. Oke, jadi itu harus didayung kanan kiri kanan kiri. Tapi yang dayung ya, jangan yang pakai motor tempel gitu ya. Yang dayung itu didayung kanan kiri. Jadi kalau ke kiri bangun tim, kanan bangun slot, itu harus didayung kanan kiri. Karena kalau tidak didayung kanan kiri, katanya didayung hanya kiri aja, itu muter aja Bapak Ibu gitu, muter aja ke kiri, begitu kalau ke kanan ya muter aja ke kanan. Jadi harus imbang, didayungnya kanan kiri sehingga perahu itu maju. Sama dengan forsas kita. Jadi selain membangun tim, juga menambah slot, baik slot pribadi maupun slot tim gitu, supaya itu bangunannya perahu forsas kita maju ke depan. Kemudian tentunya banyak sekali ya keputusan-keputusan nanti tentunya akan diberitahu oleh upline masing-masing. Yang poinnya adalah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Keputusan apa saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu ambil itu terserah Bapak Ibu, tapi agar difikirkan apakah keputusan itu membuat perahu forsas kita maju. Itu poin yang paling penting. Kalau dirasa perahu forsas kita itu maju, itu berarti keputusan yang bagus. Berarti itu adalah keputusan besar terkait bisnis forsas kita. Ingat ya, tadi keputusan besar itu jumlahnya kecil. Gitu. Tapi kalau keputusan kecil jumlahnya besar kan gitu. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya nggak dituntut banyak-banyak membuat keputusan besar terkait forsas Bapak Ibu sendiri, terkait bisnis Bapak Ibu sendiri. Tapi itu adalah penting kalau itu membuat maju bisnis forsas Bapak Ibu sekalian. Tadi luar biasa video-video tadi. Video itu dibuat beberapa bulan yang lalu. Pak Haris janji untuk membuat lagi. Tentunya nanti tahun-tahun berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun berikutnya juga akan dibuat lagi. Semoga kita punya umur yang panjang ya, yang bisa tampil di video-video itu. Mengomentari video tadi, sebagian dari yang ada di video itu tidak ada di Zoom meeting ini. Ya. Dan itu terkadang membuat gimana itu perasaan haru biru. Haru biru. Dan itu tentunya bagian dari keputusan-keputusan yang diambil. Dan nanti Bapak Ibu juga ya semoga ini bisa memotivasi ya untuk menjadikan kita komitmen. Tapi yang luar biasa di setiap video itu Pak Kensi dan Pak Haris selalu ada, itu yang luar biasa gitu. Karena kita ada di sini semua itu ya salah satu sebabnya, semua qadar Allah ya, semua takdir Allah, juga usaha manusia, salah satunya ya karena Pak Kensi dan Pak Haris. Tentunya Bapak Ibu yang juga tidak kalah penting adalah membuat keputusan untuk menggerakkan proses Bapak Ibu demi untuk Bapak Ibu sendiri, keluarga Bapak Ibu, dan tim Bapak Ibu semuanya. Itu saja sharing kecil yang ini bagian dari serial belajar ngomong di depan publik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk sukses Bapak Ibu semuanya. Cukup kembali ke Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Taufik. Luar biasa Pak Taufik karena berbekal dari latar belakang bisnis jaringan, beliau merangkum hal-hal yang bisa dan hampir semuanya bisa diaplikasikan ke dalam forsas. Artinya forsas ini sebetulnya penyempurnaan dari sistem yang pernah Bapak Ibu ikuti selama ini, dan ini artinya tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu sekalian yang dulu pernah aktif di bisnis jenisnya bisa menerapkan hal-hal umum, karena ini adalah kodratnya bisnis jaringan. Yang membedakan adalah cara kerja dari smart kontraknya atau sistemnya. Terima kasih Pak Taufik atas sharingnya. Insya Allah minggu depan bisa disiapkan materinya lagi, nggak apa-apa. Kalau perlu pakai set malah keren. Nanti saya bantu.